saya minta swasembada pangan dalam 4 tahun. Mereka bisa hasilkan dalam 1 tahun, saudara-saudara sekalian. Saya terima kasih. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa ketemu seorang kayak Andi Amran Sulaiman. Saya tidak pernah kenal beliau. Kebetulan saya ketemu. Saya tanya 2-3 pertanyaan, kebetulan ini orang oke nih pemikirannya. Kemudian saya usulkan ke Pak Jokowi, beliau ditarik kembali jadi Menteri Pertanian. Dan seterusnya, orang asing bilang, orang Inggris bilang apa? The rest is history. Beliau akhirnya berjuang karena beliau menguasai masalah. Beliau pernah jadi Menteri Pertanian dan sebelumnya beliau adalah pelaku. Dan beliau datang dari keluarga petani. Beliau anaknya petani. Beliau sendiri, jadi beliau mengerti masalah. Saudara-saudara, kenapa saya juga agak mengerti masalah? Karena saya dulu mantan tentara. Saya mantan komandan. Saya mantan panglima. Seorang komandan pasukan tempur yang dipikirkan tidak hanya peluru. Sebelum kita berangkat operasi, kita cek berapa beras yang kita punya. Kalau pasukan tidak ada beras, kalau pasukan tidak makan, tidak bisa perang, saudara-saudara sekalian. Dan negara ini, waktu kita perang kemerdekaan, tentara kita didukung oleh rakyat. Rakyat yang memberi makan kepada tentara kita. Petani-petani yang beri makan kepada TNI. Dan TNI dan Polri, anggotanya ya anak-anak petani. Karena itu saya mengerti pentingnya pangan. Dan selalu saya katakan pangan adalah masalah hidup dan mati suatu bangsa. Saya tidak memandang pangan sebagai sekedar komoditas. Pangan adalah masalah survival suatu bangsa. Jadi saya tidak ikut-ikut faham-faham yang mengatakan bahwa beras, jagung lebih efisien kalau kita import. Survival bangsa bukan sekedar lebih murah di mana, lebih murah, tapi ada atau tidak. Dan akhirnya sejarah, takdir, dan kenyataan membuktikan bahwa karena kita sudah lebih dulu aman soal pangan, krisis apapun di luar negara kita relatif lebih aman, lebih siap menghadapi cobaan. Sekarang banyak negara minta beli beras dari kita. Minta beli beras dari kita. Tetangga-tetangga kita. Mereka-mereka yang lebih hebat dari kita. Yang menganggap dirinya lebih hebat dari kita, kan begitu. Tapi sekarang harus datang ke Indonesia minta, boleh nggak kita beli beras? Ada yang masih harga diri, ya kan? Agak lamban mintanya. Mungkin dia berusaha beli lagi dari mana. Ternyata beberapa hari yang lalu India mengumumkan tutup, tidak ekspor beras, jagung, gandum. India tutup. Disusul oleh Bangladesh, tutup. Akhirnya ada juga negara-negara yang akhirnya datang juga ke kita, ya. Dan saya bilang
beri. Kalau mereka butuh, kita harus bantu. Kita jual kepada mereka. Tapi harganya yang oke lah, ya kan? Jangan petani kita korban, ya kan? Harga harus minimal untung dikit lah, Pak Amran ya. Ya, Dirut Bulog mana? Ya, jangan jual terlalu murah ya. Jangan ngetok tapi jangan jual terlalu murah. Ingat, krisis bisa lama ini. Ya, yang utama kita amankan rakyat kita dulu. Jadi ada juga mau beli beras, habis itu minta korting banyak banget kortingnya, benar nggak? Ini yang krisis dunia ini. Jadi saudara, itu apa yang sudah kita capai. Tadi benar Menko Pangan, kita berbuat begitu banyak prestasi. Tapi memang kadang-kadang kita juga harus berani untuk mengiklankan diri kita sendiri. Ya, bukan mengiklankan kebohongan, tapi kebenaran. Kita swasembada pangan sudah. Kita amankan harga-harga. Kita menciptakan lapangan kerja. Sudah jutaan. 3, kita punya sekarang dana kedaulatan. Sovereign. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.